tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Damai Kristus beserta saudara-saudara di hari Sabtu sunyi ini. Mari saudara kita berdoa sebelum kita memperdengarkan kesaksian penginjil Matius melalui pasal 27 ayat 57 hingga 60. Ya Kristus, kami bersyukur karena seluruh perjalanan hidup manusia telah Engkau jalani. Bukan hanya kelahiran dan kehadiran, namun juga sampai dengan kematian dan turun dalam dunia orang mati. Engkau telah melalui, Engkau telah melewati, Engkau telah mengalami. Semuanya itu bersama-sama dengan kami dan demi kami semua. Karena itu perdengarkanlah sapaan firman-Mu, agar hati dan hidup kami dibarui untuk tetap dan semakin percaya, hingga kami memberlakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Memohon pertolongan Roh-Mu saat firman-Mu diperdengarkan. Amin. Saudara, Injil Matius pasal 27 ayat 57 hingga 60. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan Yesus kepadanya. Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Demikianlah Injil Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, kita menyadari ada banyak yang menjadi milik kita yang memiliki nilai tersendiri. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang berarti dalam hidup kita, kita bisa mengurutkannya. Yang ini yang paling penting, yang ini yang paling berarti. Hari ini kita mendengar kesaksian penginjil Matius bahwa ada seorang murid Yesus. Dan murid Yesus ini adalah seorang yang kaya. Jelas baginya dia seorang yang kaya. Dia memiliki materi. Bahkan dia memiliki status sosial. Dan di Sabtu sunyi ini, saudara-saudara, di dalam kesunyian semesta saat itu, ketika murid Yesus tidak ada, ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, datanglah murid Yesus ini. Dan bagi Yusuf dari Arimatea, kekayaan itu bukan segala-galanya. Justru Yesus itu sangat berarti bagi dirinya. Ini yang membuat dia bisa memiliki kekuatan, kesanggupan, dan keberanian kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Bayangkan, ketika orang banyak datang mengurumuni Yesus, mengikuti Yesus, melihat Yesus, memohon Yesus selagi dan semasa Yesus hidup. Tapi justru Yusuf dari Arimatea ini datang
meminta mayatnya. Siapakah di antara saudara dan saya yang pernah berjuang, berupaya untuk mendapatkan sebuah benda atau materi yang sudah tidak berfungsi lagi, yang sudah mati? Tidak ada orang yang mau membeli televisi, handphone yang sudah mati. Yang ada adalah ketika masih berfungsi, masih hidup. Tetapi Yesus dari Arimatia justru datang kepada Pilatus, yang saat itu masih dalam suasana tegang. Ketika Yesus telah mati, dia berani meminta mayatnya Yesus. Untuk apa mayat itu? Bagi Yesus dari Arimatia, dia menyadari Yesus sudah mati. Namun bukan berarti hidupnya sudah selesai. Sebaliknya kehidupan Yesus itu masih berarti. Yesus itu masih memiliki cinta terbesar. Dan dia masih mengalaminya, dia masih merasakannya. Dan ini yang membuat dirinya, mayat Yesus itu bukanlah sebuah akhir, melainkan ada sebuah tanda kekuatan di dalam hidup Yusuf dari Arimatia untuk mendapatkan cinta terbesar dari Yesus. Bahwa mayat itu bukanlah akhir, sebab mayat itu adalah tanda bahwa Yesus bersedia mengalami perjalanan hidup manusia, namun juga Yesus memberikan pengharapan bagi manusia. Akhir hidup dari seorang manusia bukanlah menjadi sebuah mayat, melainkan adanya kehidupan melalui kebangkitan yang akan terjadi esok melalui Minggu Paskah. Karena itu saudara-saudara, kesediaan Yusuf dari Arimatia adalah sebuah sapaan bagi kita untuk tetap mencintai Yesus. Betapapun Yesus sudah mati dan menjadi mayat, namun di dalam cintanya Yusuf dari Arimatia ini, dia memiliki keyakinan bahwa Yesus itu berarti berharga. Karena di dalam diri Yesus ada kekuatan untuk hidup. Karena di dalam diri Yesus ada kekuatan untuk beroleh keselamatan. Karena di dalam diri Yesus adanya kebangkitan dari antara orang mati. Dan yang diyakini oleh Yusuf dari Arimatia ini, saudara-saudara, pada akhirnya akan terbukti. Itu sebabnya ketika Yusuf dari Arimatia itu mempersembahkan kubur yang baru, dia tutup dengan batu. Namun kubur itu hanya berlaku dan berlangsung 3 hari. Besok kita akan menyaksikannya. Kalau Yesus tidak selamanya di dalam kubur itu. Bahwa Yesus yang dicintai, yang dikagumi, yang dihormati oleh Yusuf dari Arimatia, pada akhirnya Yesus itu juga yang akan menjumpai setiap orang yang masih setia. Betapapun di dalam hidupnya mengalami kesunyian, kesepian, kesendirian, Yesus hadir bagi saudara dan saya. Saat ini kita menjumpai banyak kesunyian di dalam aktivitas kita. Namun ingat dan sadarilah, di dalam kesunyian itu Tuhan tetap hadir. Yang menjadi kata kunci bagi kita untuk bisa menjalani hidup, mengatasi dan melewati kegalauan, kebimbangan, kesunyian, kesepian, kebosanan adalah Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, di situ ada sebuah kekuatan. Kekuatan itu telah dibuktikan dan dibaktikan oleh Yusuf dari Arimatia. Dia berani meminta mayat Yesus dan menghormati, memakamkan Yesus dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat. Sebab Tuhannya itu adalah Tuhan yang layak dihormati dan dicintai. Amin.